Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita mulai belajar lagi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan memasuki bab 6. Kita buka bukunya ya, halaman 47. Memahami doa sebelum makan dan sesudah makan. Nah, untuk kegiatan awal, Jiro boleh menebalkan tulisan huruf Arab yang ada di samping sebelah kiri. Nah, ini boleh ditebalkan dengan menggunakan pensil warna. Ya. Oke, next di halaman 47 Miss akan mulai membacakan bacaan, kemudian Jiro mendengarkan dengan baik sambil melihat bukunya ya. Pagi hari itu, ayah, ibu, Rani dan Rido sudah berkumpul di meja makan. Mereka semua hendak makan pagi. Makanan pun sudah tersaji rapi. Ada nasi, ikan, sayur, tempe goreng, dan kerupuk. Nyam, 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 kata Rido sambil meraih tempe goreng di hadapannya. Ups, kata Rani sambil menepis tangan Rido. Kenapa, Kak? Kok nggak boleh? Kata Rido kaget. Iya, kita kan belum membaca doa, jadi belum boleh memulai makan, sahut Rani. Rido pun tersenyum malu sambil meletakkan kembali tempe itu. Kemudian, ayah meminta mereka untuk mengangkat tangan. Mereka mulai membaca doa sebelum makan bersama-sama. Nah, jadi dalam bab ini kita akan mempelajari etika atau adab-adab sebelum dan sesudah makan, termasuk membaca doanya. Doanya apa sebelum makan, kemudian doanya apa sesudah makan, kemudian ada tata krama pada saat kita makan. Nah, untuk itu semuanya akan dibahas di halaman berikutnya ya. Oke, baik. Di halaman berikutnya, halaman 48-49. Nah, di sini sudah ada deskripsi atau poin-poin yang dimaksud dengan adab ketika makan dan minum. Di buku Jiro sudah ada. Miss Rati hanya ingin membacakan kembali supaya Jiro lebih paham. Ya. Oke. Yang pertama, adab ketika makan dan minum. 1. Mencuci tangan dengan air bersih sebelum makan. Maksudnya gimana? Ya, kita harus mencuci tangan menggunakan air bersih, menggunakan sabun cuci tangan, supaya kuman-kuman yang menempel di tangan kita semuanya hilang, semuanya mati, dan kita siap untuk makan dengan tangan kita yang sudah bersih. Gitu maksudnya. Nomor 2, duduk dengan baik dan sopan di tempat yang telah disediakan. Nah, duduk di kursi yang baik, itu maksudnya ya kakinya di bawah, lalu tidak usah tengok sana, tengok sini, tengok kanan, tengok kiri. Jadi duduk yang baik, sopan. Ya kan? Boleh nggak kakinya diangkat ke atas meja makan? Tidak boleh, itu namanya tidak sopan. Maksudnya nomor 2 itu duduknya yang baik, yang sopan gitu. Lalu nomor 3, tidak bergurau dan berbicara ketika makan atau minum. Bergurau itu apa? Bercanda.
nggak boleh sambil ketawa-ketawa, itu nggak sopan. Terus nggak bagus juga, takutnya pada saat mulut Jiro ada makanan itu bisa tersedak ketika kita sambil ngomong, sambil bercanda, bahkan sambil tertawa-tawa, itu bahaya. Oke, lanjut nomor 4, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Sebaiknya memang menggunakan tangan kanan, ya, karena lebih sopan. Untuk etika atau untuk budaya kita, menggunakan tangan kanan itu lebih sopan. Tapi gimana Miss kalau lefty? Lefty itu seseorang yang lebih cenderung menggunakan tangan kiri untuk menulis misalnya. Mungkin ada teman Jiro yang menulisnya pakai tangan kiri, biasanya dia makan juga menggunakan tangan kiri. Kalau kayak begitu, itu namanya special case. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, kidal ya, kalau bahasa Indonesia ada yang ngomong kidal. Kidal itu menulis pakai tangan kiri. Kalau misalkan main badminton, dia pegang raket juga pakai tangan kiri gitu. Nah, sebaiknya pada saat makan minum menggunakan tangan kanan. Untuk di budaya kita dipercaya itu lebih sopan. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau memang dia lefty, karena kan special case, bukan maunya dia gitu. Tapi ya nggak terlalu menjadi permasalahan besar gitu. Nah, kemudian yang poin kelima, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nanti doa sebelum dan sesudah makan akan dibacakan di poin B ya. Jadi sebelum makan ya kita membaca doa, memohon keberkahan, lalu bersyukur atas makanan yang Tuhan berikan hari ini untuk kita. Gitu maksudnya. Yang berikutnya nomor 6, makanan dan minuman harus halal, baik, bergizi dan bersih. Halal maksudnya gimana, Miss? Halal maksudnya adalah makanan-makanan yang dianjurkan agama Islam kepada umatnya. Lalu berarti ada dong makanan yang tidak halal? Ada. Misalkan daging babi, maaf ya, daging anjing. Itu di Al-Quran sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Kenapa? Karena mengandung penyakit ya. Mungkin untuk di jenjang kelas berikutnya Jiro akan mempelajari lebih detail lagi alasannya kenapa, terus kok menyebabkan penyakit, karena mengandung apa daging tersebut. Itu nanti ada di pembahasan di jenjang kelas berikutnya ya. Kalau makanan yang baik, bergizi dan bersih itu sudah jelas ya. Oke, bergizi ya yang mengandung banyak gizi dan sebagainya. 7. Makan dan minum tidak berlebihan, secukupnya. Jadi jangan sampai udah kenyang masih makan terus, itu nanti bisa perutnya sakit karena terlalu banyak makan. Oke. Lalu nomor 8, makan dan minum dengan tenang. Nah itu, ini hampir mirip dengan yang tadi nomor 3, tidak bergurau dan berbicara. Jadi makan dan minum itu yang tenang, maksudnya ya duduk yang bagus, jangan sambil lari-lari, jangan sambil berjalan, atau bahkan jangan sambil bercanda. Maksudnya suruh yang tenang. Kalau minum duduk ya. Makan dan minum tidak sambil berdiri. Nah, makan dan minum tidak sambil berdiri. Nah, ini saling berkaitan, yang poin 8 dan poin 9 ya. Diharapkan kita makan dan minum itu ya dengan duduk, dengan tenang. Kemudian nomor 10, mengunyah makanan sampai halus. Nah, jangan terburu-buru untuk menelan makanan tersebut. Kita kunyah sampai halus supaya di pencernaan bisa aman dan nyaman. Itu yang terakhir,
membereskan dan membersihkan peralatan makan. Nah, ini bisa Jiro lakukan ketika di rumah habis makan piring Jiro kembalikan ke tempat cucian kotor. Nah, itu dengan begitu Jiro bisa membantu mami membersihkan meja makan setelah makan ya. Itu untuk yang B akan segera dibahas setelah ini ya, mengenal makna doa sebelum dan sesudah makan. Oke, baik, masih lanjut di halaman 48 yang poin B. Yang pertama adalah doa sebelum makan. Doa sebelum makan bunyinya bagaimana? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina azabannar. Amin. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, berikanlah keberkahan apa yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Doa tersebut berisi permohonan agar Allah menjadikan segala sesuatu yang kita makan menjadi berkah dan membawa kebaikan. Kita juga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, jelas ya? Oke. Next, yang kedua adalah doa sebelum makan. Doa sebelum makan bunyinya Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Makan nih, yang di kotak hijau ya. Makan yang diawali dan diakhiri dengan doa akan menyehatkan jiwa dan raga. Doa tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan kenikmatan berupa makanan dan minuman. Selain itu, doa juga mengandung makna agar kita tetap dalam iman sebagai muslim yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita berjumpa di kelas, seandainya kita tidak belajar online, Miss Rati mau minta Jiro hafalkan doa sebelum makan dan sesudah makan. Ya, tapi karena tidak bisa bertemu, jadi Miss Rati tidak bisa minta Jiro untuk praktek langsung di depan Miss Rati. Jadi nanti di videoin aja ya Jiro pada saat menghafal doa sebelum dan sesudah makan. Nanti kayak hafalan gitu, tapi di videoin sambil gini deh supaya Jiro lebih gampang. Jadi artinya tidak usah. Jadi hanya membaca tulisan Arabnya saja. Bukan membaca ya, menghafal. Jadi tidak boleh sambil membaca. Menghafal 1 minggu. Nanti pada tanggal 8 Oktober Miss Rati minta Jiro untuk kirim videonya ke Miss Rati. Paham ya Jiro ya? Itu untuk project pertama, praktek doa, menghafal doa sebelum makan dan sesudah makan. Paham ya Jiro ya? Kalau belum paham, boleh ditanyakan Miss Rati melalui WhatsApp chat ya. Oke, untuk hari ini materinya hanya itu. Seperti biasa, jika masih bingung atau belum jelas, Jiro boleh nonton lagi videonya atau dibaca sendiri juga boleh. Ya. Kemudian Jiro setelah itu boleh mengerjakan halaman 50 sampai 51. Itu Jiro boleh kerjakan. Ya. Nanti dikirim ke saya fotonya. Yang exercise kemarin yang sudah dikirim ke Miss Rati itu Jiro mengerjakannya udah benar, udah baik, udah pintar, udah perfect ya. Seperti itu ngerjainnya. Ditulis jawabannya saja di buku tulis lalu difoto seperti biasa. Lalu tanggal 8 jangan lupa untuk kirim video yang
hafalan doa sebelum makan dan doa setelah makan. Oke, jika ada pertanyaan boleh chat Miss Rati ya, Jiro ya. Untuk hari ini hanya itu. Terima kasih Miss Rati ucapkan untuk Jiro yang sudah menonton video dari awal hingga akhir. Jadi kita hari ini Miss Rati belajarnya share video, tidak Jimit ya. Oke, semoga Jiro baik-baik di rumah bersama mama, papa, dan kakak ya. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye Jiro.